Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama saya Adul Hanan Aksesoris Channel. Oke, kali ini kita akan sedikit membahas masalah aki ya. Di hadapan saya ini ada aki yang terpasang di satu buah mobil ya. Ini mobil Sigra ada di hadapan saya ini ya. Nah, di sini untuk akinya ini 45 ampere ya teman-teman ya. Jadi akinya sudah di upgrade besar karena di sini kita menggunakan audio yang cukup besar ya. Nah, di sini ternyata akinya terjadi kendala yaitu shock ya atau ngedrop ya. Jadi mobil ini akinya ngedrop atau shock, atau mungkin kalau di sini kita cek ya. Akinya tidak 12 volt lagi tetapi 9,28 ya, 9,27. Nah, ini bisa lihat nih berkurang terus ya. 27, 28 kadang-kadang ya. Nah, jadi tidak beraturan, bisa dilihat di sini ya. Nah, mungkin teman-teman semua mengalami hal yang sama ketika aki di bawah 10 volt. Jadi voltasenya ini voltasenya ini di bawah 10 volt ya teman-teman semua. Itu aki tidak akan bisa mengangkat untuk mobil starter ya. Nah, di sini kalau memang soaknya karena pemakaian normal, contohnya pemakaian normal itu mobil dalam keadaan mati kita hidupkan musik ya. Jadi mobil dalam keadaan mati kita hidupkan musik, maka akan terkendala shock juga ya, atau karena itu akibat tidak mengisi ya. Nah, di sini aki ini mobil barusan udah kita panaskan. Bahkan di sini saya udah bawa jumper ya, bisa dilihat di sini, atau adaptor besar ya. Jadi untuk mengisi aki ini udah kita coba cas, tapi ternyata masih tetap tidak mau ngangkat ya. Tidak mau ngangkat, bahkan pada saat dicas memang naik ya menjadi 13. Tapi ketika kita casan dibuka dia turun lagi. Nih, turun lagi ya. Bisa dilihat teman-teman semua ya. Kita akan cek di dalam. Kita coba starter ya. Mobil ini nggak pernah dipakai ya, lama. Jadi biasanya tidak terkontrol akinya ya. Jadi akinya ini tidak ketahuan, tahu-tahu sudah lemah ya. Kita akan coba cek. Nah, di sini juga udah ada voltmeternya ya. Nah, di sini bahkan sekarang udah berkurang ya, 8,9. Nah, apakah bisa starter ya? Kita coba. Nah, kita cek di sini, kita putar kuncinya. Nah, sini masih nyala ya, masih nyala ya, masih nyala. Kita coba. Nah, tidak kuat ya teman-teman ya. Jadi kita putar kuncinya. Nah, tidak nyala ya. Jadi cuman sampai mati lampunya semua ya. Jadi lampu ini sampai mati memang tidak kuat ya. Nah, sampai bunyi tok 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 itu tandanya memang akinya lemah ya. Kita cek di sini. Lihat sekarang tinggal 7,6 ya. Berarti akinya berkurang banget ya. Nah, di sini ada sedikit solusi bagi teman-teman semua. Memang ini ada caranya ya. Yang pertama, mungkin teman-teman semua bagi yang kendala mobil seperti ini memang ada yang bisa ditolong untuk aki ya. Berbagai macam aki itu penyakitnya beda-beda ya. Ada yang bisa ditolong, ada yang tidak. Tapi pengalaman saya, kalau akinya masih bagus atau kita beli dari baru, terkendala seperti ini, itu cukup kita menolong dengan yang akan saya lakukan. Oke, ikuti terus video saya selanjutnya ya. Baik, kita tutup dulu pintunya di sini. Nah, kita ke depan ke sini. Nah, di sini kita yang pertama yaitu kita buka dulu tutup ininya ya. Penutup ininya kita buka. Nah, kita buka penutup ininya semuanya teman-teman ya. Jadi bukan satu-satu aja. Semuanya sambil kita perhatikan di sini ya. Semakin berkurang. Karena di dalam mobil ini terdapat banyak alat yang terpasang ya. Kayak audio, sentralog, terus remote juga mempengaruhi kekuatan beban dari voltase aki ini atau ampere yang digunakan ya. Nah, ini apalagi ini menggunakan audio besar, tentunya pada saat mobil mati juga kita akan menyalakan, itu akan menghambat ya. Menghambat aki ini cukup besar ya. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman semua ya. Untuk akhir akinya memang bagus ya. Air akinya bisa dilihat di sini cukup lumayan ya, masih ada ya. Normal-normal aja air akinya.
Nah, jadi cara yang pertama yang biasa saya lakukan untuk mengatasi aki sewak seperti ini, di samping kita mungkin bisa mengecasnya langsung. Kalau dicas langsung ternyata udah kita coba tapi ngedrop kembali ya. Maka di sini saya memiliki satu buah palu ya teman-teman. Ini adalah palu ya teman-teman. Jadi akinya udah dibuka tutupnya, kita siapkan palu. Nah, oke, yang berikutnya kita siapkan. Nah, ini dia bodrek ya. Kita siapkan bodrek. Nah, mohon maaf teman-teman ya. Jadi bodrek di sini bukan untuk obat, mohon maaf ya. Saya di sini mungkin agak sedikit penyalahgunaan ya. Nah, tetapi penemuan ini hanya sekedar penemuan ya. Jadi kita akan lihat di sini lubangnya ada berapa. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kita perlukan berarti cuma 6 saja. Jadi 6 buah bodrek ya. Kita akan potong dulu ini menjadi 6 ya, bodrek yang kita gunakan yaitu 6. Nah, di sini bodreknya udah 6 biji ya, udah jadi 6 biji. Yang berikutnya yaitu yang akan saya lakukan yaitu akan memukul bodrek ini menggunakan palu. Nah, ini palu yang saya gunakan tadi itu kita pukul seperti ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Semuanya teman-teman. Tujuannya apa? Biar bodrek ini menjadi kembali menjadi apa namanya, tepung ya, seperti tepung kayak gitu ya teman-teman. Jadi kegunaan palu ini bukan untuk apa-apa, jadi untuk memukul bodrek ini teman-teman, biar berubah menjadi tepung ya, biar hancur. Kita tes dulu udah hancur apa belum. Seperti ini aja teman-teman. Nah, udah seperti ini, udah hancur teman-teman. Kita masukkan satu lubang satu biji bodrek ya, satu lubang satu biji bodrek seperti ini. Kita masukkan seperti ini aja teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi satu lubangnya satu biji bodrek. Nah, ini lubang satu udah, tinggal satu lubang lagi. Nah, kita masukkan seperti ini. Nah, udah 2 ya, berarti tinggal 4 lagi. Tinggal 3 lagi. Yang paling ujung dulu, yang gampang dulu ya. Dua lagi, ini dulu tutupnya sebelah sini. Tinggal satu lagi terakhir. Nah, ini terakhir. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, nanti kalau sudah ini kita buang, bungkusnya kita buang. Ini kita tutup ya teman-teman, kita tutup nih. Ini kita tutup. Kita tutup kembali teman-teman.
tapi jangan terlalu nutup karena kita akan casin. Nah seperti ini teman-teman ya. Jadi si bodreknya tuh sampai masuk ke bagian air ya. Si bodreknya tuh sampai menyatu dengan air teman-teman. Ini masih ada yang tersangkut-sangkut, mungkin nanti nggak apa-apa. Yang penting udah ada masuk ke air. Kita lihat udah menyatu ya sama air. Ini juga ada menyatu dengan air. Nah setelah seperti ini, kita memang memerlukan bantuan alat, yaitu seperti yang saya tadi. Sini kan udah tuh bisa dilihat ya. Jadi kadang-kadang tadi naik berapa ya, dari 8, 9. Nah, sekarang 8, 8, 7 gak kuat starter ya. Kita coba kita casin. Nah, kita casin menggunakan charger yang saya punya. Kita colokin dulu. Ini saya menggunakan charger yang saya punya ya. Oke. Jadi kalau memang tidak punya charger, kita bisa cas, minta bantuan cas di cas aki terdekat ya. Jadi kalau memang kita tidak punya alat cas, bisa minta bantuan alat cas di tempat pengecasan aki terdekat. Jadi kita isi dulu pakai bodrek, kita tutup, habis tutup kita cuci ya. Kita cuci, udah bersih. Nah kebetulan saya di sini nanti aja kita nyucinya karena kita punya alat cas sendiri ya. Kalau tidak punya alat cas sendiri, mungkin biar tidak banyak pertanyaan dari tukang cas aki, kita bersihkan, tutup dulu, kita bersihkan pakai air, pakai sabun boleh. Habis itu kita tutup kembali, habis itu bawa ke tukang cas kalau tidak punya ya. Kalau memang punya alat cas, nanti aja bersihinnya. Oke, langsung kita casin. Nah, kita casin ya. Kita casin di sini. Nah, bisa dilihat kalau dicasin memang naik ya, karena memang casan saya ini saya menggunakan casan kurang lebih sekitar 14,8 volt, 10 ampere ya, 10 ampere. Nah, oke, di sini akan kita lihat nanti seperti apa. Nah, di sini berbuih ya teman-teman ya, berbuih ya, kita lihat berbuih ya. Nggak kelihatan ya, cuman kalau dilihat kita kelihatan ya, berbuih. Nah, oke, kita tunggu sampai ini udah mulai naik ya, 13,1. Kalau tadi kita lepas itu langsung turun drastis ya. Kita cek. Nah, sekarang udah lumayan ya, nggak kembali ke 8 tapi kembalinya ke 11. Nah ini saya cabut nih, 11,4 ya, karena baru berapa menit ya, berapa detik ya saya casin ya. Oke, kita tunggu dulu, kita coba casin sampai kurang lebih, saya biasa ngecasin ini kurang lebih sekitar 20 menit ya. Jadi nggak usah lama-lama, kita cukup 20 menit saja untuk ngecas aki ini. Kalau enggak 10 menit lah, 10 menit aja. Nah yang penting kita yang penting kita casin dulu ya. Jadi kalau habis dikasih bodrek ini, alangkah baiknya kita casin dulu, biar bodreknya tuh bener-bener tercampur dengan air aki yang sudah ada di dalam sini. Entah dari mana penemuannya, saya juga kurang tahu. Yang jelas ini saya mencoba dengan berbagai macam percobaan. Ini alhamdulillah berhasil ya. Sudah beberapa aki yang saya coba. Nah sekarang mungkin ini adalah percobaan yang ke 17 kalau nggak salah ya. Aki yang ke 17 ini, GS mereknya ini. Bagus nih akinya. Oke, kita tunggu saja sampai ini. Oke, mungkin saya cut dulu videonya. Biar tidak lama menunggu. Kalau nambah sampai 20 menit kan lama juga ya. Kita cut dulu videonya. Sekarang jam berapa nih? Aduh, nggak ada jam di sini ya. Sekarang jam 8.14. Nah, jam 8.14 berarti jam 8.24 ya. Kita cek lagi. Oke, kita tunggu dulu ya, kurang lebih 10 menit dulu. Jadi nggak usah lama-lama. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman. Nah di sini kita tadi udah menunggu ya, kurang lebih sekitar 10 menit. Bisa dilihat di sini 13,8 ya. Nah kalau akinya sudah normal itu dia akan tidak cepat turunnya ya, tidak akan cepat turun gitu ya. Jadi untuk aki ini 12 volt ya, jadi listriknya tuh 12 volt. Nah akan tetapi normalnya aki ini keadaan standby
tanpa tanpa kita cas. Ini kan kita cas ya, kita cas. Kalau dicas mungkin bisa 13,8 ya, karena casannya ini saya menggunakan casan kurang lebih sekitar 14,8 ya. Jadi mungkin di sini karena ada penggunaan ya. Jadi mobil ini kan ada GPS-nya, ada remote ya. Remote itu kan memakan listrik ya. Juga di sini ada audionya juga ya, dalam posisi on ya. Walaupun dalam kondisi mati ya di saklarnya, tetap itu ada otak yang bekerja ya, atau ada memori yang bekerja di dalam audio tersebut ya, atau head unit tersebut. Jadi tetap ada penggunaan listrik walaupun sedikit ya. Nah, penggunaan listrik itu walaupun sedikit, contohnya kayak remote, terus alarm atau alarm remote sama ya, atau mungkin head unit itu sendiri, GPS kalau ada GPS-nya, maka itu akan mengambil setrum yang 12 volt di sini ya. Nah, di sini karena banyak alat yang dipasang, maka tentunya volume voltase itu akan berkurang ya. Nah, tapi tidak akan cepat turun sampai drastis. Jadi aki yang normal itu biasanya kalau untuk mobil kelas Calya Sigra ini biasanya 12, sekian ya. Sekitar 12,4 atau 12,6. Mungkin kalau aki yang masih normal banget tanpa beban daya biasanya sekitar 12,6 ke atas ya. Nah, tapi kalau aki yang sudah tua biasanya itu akan masih normal starter, kuat starter itu di atas 11 ya, di atas 11. Nah, aki masih bisa starter kalau di sini masih tertera kurang lebih sekitar 11, ya, kalau enggak 10,9 atau berapa ya. Jadi kalau di sininya masih di kurang lebih 11 ya. 11 itu normal, masih kuat starter ya. Nah, tapi kalau misalkan ada beban, kalau di mobil ini mungkin di 10 bisa starter. Kenapa 10 bisa starter? Karena di mobil ini ada beban audio. Jadi walaupun di sini 11, dikurangi beban audio sama remote dan lain sebagainya, kemungkinan tulisannya jadi 10 ya. Nah, tapi kalau misalkan yang mobilnya bawaannya masih utuh, tidak ada audio, tidak ada remote, itu mungkin bisa tanpa bebannya itu 11 ya. Nah, tapi untuk normalnya aki harusnya itu di atas 12 ya. Jadi aki kalau misalkan kita beli aki, kita cek keadaan normalnya, standby-nya voltase itu walaupun ngangkat beban, dia akan tetap di atas 12 ya. Itu aki yang normal ya. Kita akan coba kita lepas untuk chargerannya ini. Apakah dia masih di atas 12 setelah kita isi serbuk tadi ya. Serbuk yang aneh itu ya, yang mantep itu. Kita coba cabut aja. Nah, kita cabut nih, udah kita cabut, kita lihat ke situ ke voltasenya. Ini kita pasang, kita udah cabut sebelah ya, udah cabut, udah gak kita cas lagi. Nah, sini menurun ya, sekarang ini menurun, tapi menurunnya tidak cepat ya, karena ini menurun hanya berdasarkan sesungguhnya ya. Ini 12,7 bisa dilihat ya, 12,7 ya. Nah, sekarang 12,6. Nah, untuk aki yang normal itu biasanya sekitar 12,4 ya. Kalau di atas 12,4 itu aki berarti bagus ya. Bagus banget, berarti di atas normal. Bener-bener normal ya. Nah, di sini aki 12,5 nih ya. Nah, ini aki udah kita perbaiki. Yang sebelumnya itu nggak kuat starter ya. Jadi kalau kita tinggal semalam itu udah nggak kuat starter. Mungkin kalau habis pakai masih bisa lah, tapi kita simpen beberapa saat dia ngedrop ya, seperti itu. Nah, ini masih 12,5 ya, kita tunggu beberapa saat apa dia turun lagi. Nah, ini kita coba aja, ngetes aja. Biasanya aki yang setelah kita ini itu biasanya, nah ini udah 12,4 ya. Biasanya kalau misalkan sejelek-jeleknya aki yang udah kita servis menggunakan alat tadi itu atau benda tadi itu, bantuan benda yang tadi kita masukkan ke sini itu, biasanya dia akan sejelek-jeleknya tuh 11,8. Itu sejelek-jeleknya dan masih kuat starter. Nah, tapi kalau aki ini masih di atas 12, itu berarti sel-selnya masih belum parah ya rusaknya ya. Ini masih 12,4 ya. Bisa dilihat sini ya. Masih 12,4. Berarti aki ini masih dalam kondisi masih bagus ya, normal ya. Nah, masih normalnya masih bagus.
Kita akan coba tutup dulu. Sambil menutup ini kita tutup dulu, akan turun dia. Oke, kita ini ya, nanti kita cek lagi berapa turunnya ya, karena itu normalnya 12,4. tapi biasanya itu kalau aki yang saya kuras atau saya ganti terus habis itu kita kasih bodrek ini, biasanya nggak jauh dari angka 12 ya, biasanya 12,2 atau 12,1, 12,3 ya. Oke, kita lihat ini. Nah, ini udah kita tunggu tuh 12, berapa nih? 12,2, 12,3 tadi ya. Nah, ini 12,3, 12,2. Nah, kalau udah naik turun begini berarti ini udah segini ya. Jadi ini berhenti di angka 12,2. Untuk membuktikannya ini kan udah kita cabut ya. Casan udah kita cabut. Ini satunya lagi kita cabut aja. Casan kita cabut. Kita akan coba kita starter ya. Ini masih di 12,2 ya. Memang aki ini kan sudah tidak normal ya. Aki ini sudah tidak normal, karena sudah tidak normal ya. Oke, kita cek ke dalam. Nah, tapi dengan bantuan tadi itu apakah bisa normal kembali? Nah, kita coba aja. Udah kita cas 10 menit. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita coba. Nah, ini hidup ya, audio hidup ya. Audio hidup. Oke. Jadi kita cas 10 menit saja mobil ini dalam keadaan audio nyala ya. Dia masih bisa starter walaupun berat ya. Nah, ini kan kita casnya belum lama ya, tadi hanya 10 menit saja. Dan harusnya itu mungkin kita cas 1 jam ya, atau mungkin bahkan sampai 2 jam. Nah, kita cas tadi menggunakan voltase 14,8 ya, jadi tingkat rendah. Nah, jadi kita sebentar saja kita cas tadi hanya untuk membuktikan bahwa dengan kasih bodrek itu dia bisa bagus kembali. Oke, di sini kita udah normal kembali mungkin ya. Nah, kita cek di sini. Kalau dengan mesin dia mengisi sampai 13,4 ya. Kalau dengan mesin. Tadi kita dengan alat charger listrik itu 13,8 ya. Tapi ampernya kecil ya. Kalau mobil ini kan ampernya besar ya. Oke ya, kita coba. Kita gas ya. Jadi ternyata sudah. Kita cek sekali lagi ya. Nah, kita cek audio nyala ya, dalam keadaan nyala audionya. Mantap ya, masih bisa ya. Walaupun berat masih bisa ya. Karena apa? Memang kita belum cas ya. Kita belum cas lama ya. Wajar ya. Oke. Mungkin seperti ini dulu video dari kami. Bagaimana cara kita mengatasi aki ngedrop atau swak. Kita tolong dengan jenis bodrek tadi ya. Terima kasih teman-teman semua yang telah menonton video saya ini. Jangan lupa atas dukungannya, minta tolong bantuannya, like dan subscribe-nya untuk channel kami ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang telah like dan subscribe untuk channel kami ini ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Abdul Hanan Aksesoris Channel.